Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis desa yang mengalami kejadian tak masuk akal. Perutnya membesar seperti orang hamil, tetapi ia tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Warga desa menuduhnya membawa kutukan, hingga ia diusir dan dipaksa mencari jawaban di hutan yang penuh misteri. Di sanalah ia bertemu dengan makhluk raksasa yang bukan sekadar binatang biasa, dan kebenaran yang tersembunyi selama ratusan tahun mulai terungkap. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Matahari terbit di ufuk timur, menyinari desa kecil yang masih terbungkus kabut tipis. Di desa ini, kehidupan berjalan lambat, penuh dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Hutan lebat yang mengelilingi desa menjadi batas antara dunia manusia dan hal-hal yang tak terlihat. Penduduk desa jarang masuk jauh ke dalam hutan, karena mereka percaya ada sesuatu yang tidak boleh diganggu. Rina, seorang gadis 18 tahun, tinggal di desa itu bersama ibunya yang sakit-sakitan. Setiap hari, Rina bekerja di ladang dan mencari kayu bakar di pinggiran hutan. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan burung-burung diam seperti takut akan sesuatu. Rina berjalan di antara pohon-pohon tinggi, mencari ranting kering untuk kayu bakar. Suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak, seperti sesuatu yang bergerak. Ia berhenti, memegang erat keranjangnya, matanya mencari sumber suara itu. Sesaat, semuanya sunyi. Lalu, dari celah pepohonan, sepasang mata besar berwarna kuning menatapnya. Jantung Rina berdegup kencang. Itu bukan mata manusia. Perlahan, sosok besar berbulu hitam keluar dari bayangan, berdiri tegak di hadapannya. Makhluk itu jauh lebih besar dari monyet biasa, bahkan lebih tinggi dari manusia dewasa. Bulunya hitam pekat, tubuhnya kekar, dan tatapannya tajam seperti memahami sesuatu. Rina terpaku di tempat, tidak bisa bergerak. Makhluk itu tidak menyerang, hanya diam, mengamati. Hawa dingin merayap di punggungnya, seolah ada sesuatu yang tidak wajar dalam pertemuan ini. Detik berikutnya, angin kencang bertiup, menggoyangkan pepohonan di sekitarnya. Dalam sekejap mata, monyet raksasa itu menghilang ke dalam kegelapan hutan. Rina kembali ke desa dengan langkah cepat. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Saat tiba di rumah, ia menceritakan pertemuannya pada ibunya yang sedang terbaring lemah. Wajah ibunya tiba-tiba berubah pucat. Matanya membesar seolah mengenali sesuatu. "Jangan pernah masuk ke hutan lagi, Rina." Suara ibunya gemetar. "Kenapa, Bu?" Rina bertanya, tapi ibunya hanya menggeleng, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Malam itu, suara aneh terdengar dari arah hutan, seperti raungan dalam nada yang tidak biasa. Rina tidak bisa tidur, pikirannya berkecamuk. Apakah makhluk itu benar-benar hanya seekor monyet? Seminggu berlalu sejak pertemuan itu, dan Rina mulai mengalami perubahan aneh. Tubuhnya terasa lemas setiap pagi, dan sering merasa mual tanpa alasan. Kadang-kadang, ia mendengar suara berbisik di telinganya saat sedang sendirian. Ibu-ibu di desa mulai berbisik-bisik di belakangnya, memandangnya dengan tatapan curiga. Bahkan beberapa pemuda desa diam-diam menghindarinya. "Ada yang aneh dengan gadis itu," salah satu warga berkata pelan pada tetangganya. Rina tidak mengerti apa yang terjadi, tapi firasatnya mengatakan ini ada hubungannya dengan pertemuannya di hutan. 2 bulan berlalu, dan perut Rina mulai membesar, tetapi dia belum pernah bersama pria manapun. Saat berjalan di pasar, beberapa ibu-ibu menatapnya dengan mata penuh kecurigaan. "Gadis itu, dia membawa kutukan," bisik salah seorang dari mereka. Ayah seorang pemuda desa mendatangi rumah Rina dengan marah. "Gadis ini telah mencemarkan nama desa. Dia menyembunyikan sesuatu," bentaknya.
Rina mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang percaya. Malam itu, ibunya menangis dalam diam, sementara Rina menatap bulan di langit, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada dirinya. Kabar tentang kehamilan misterius Rina menyebar ke seluruh desa seperti api yang membakar daun kering. Warga berkumpul di depan rumahnya, menuntut penjelasan. Dia telah melakukan sesuatu yang terlarang. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal di desa ini. Suara seorang tetua desa menggema. Ibunya menangis, memohon agar mereka mengerti. Tapi tak ada yang peduli. Mereka mengusir Rina dari desa, memaksanya pergi ke dalam hutan yang gelap. Dengan langkah berat, air mata mengalir di pipinya. Rina berjalan sendirian ke arah tempat di mana semuanya dimulai. Hutan yang sunyi kini menjadi satu-satunya tempat yang bisa menerimanya. Dan di sanalah kebenaran akan terungkap. Rina melangkah masuk ke dalam hutan yang gelap. Satu-satunya tempat yang tersisa untuknya. Hawa dingin merayap di kulitnya. Suara serangga malam terdengar sayup-sayup. Pepohonan besar menjulang tinggi, seakan mengawasi langkahnya. Setiap ranting yang ia injak terdengar lebih nyaring di telinganya yang ketakutan. Dia tak tahu harus kemana, tapi kakinya terus melangkah, mengikuti instingnya. "Aku sendirian sekarang," bisiknya lirih, menatap ke langit yang tertutup dedaunan lebat. Namun, entah kenapa, dia merasa tidak benar-benar sendirian. Malam semakin pekat, dan udara semakin dingin menusuk kulitnya. Rina menemukan sebuah gua kecil di balik bebatuan besar. Dia memutuskan untuk beristirahat di sana. Tubuhnya terlalu lelah untuk terus berjalan. Saat matanya mulai terpejam, suara gemerisik terdengar dari luar gua. Jantungnya berdegup kencang. Ketakutan kembali menyergap dirinya. Ia menahan napas, mencoba mengintip dari balik batu. Dan di sanalah, sepasang mata kuning menyala kembali menatapnya dari kegelapan hutan. Sosok itu keluar perlahan dari balik pepohonan. Tubuhnya besar dan gagah. Bulu hitamnya tampak berkilauan di bawah sinar bulan yang samar. Itu adalah monyet raksasa yang sama, makhluk yang ditemuinya di hutan dulu. Kali ini, makhluk itu tidak pergi. Ia berdiri di sana, seolah sedang menunggu sesuatu. Rina tidak bisa bergerak. Napasnya tertahan. "Apa yang kau inginkan dariku?" bisiknya. Meskipun ia tahu makhluk itu tak mungkin menjawab. Namun, sesuatu dalam tatapan monyet raksasa itu terasa lebih dari sekadar hewan biasa. Malam itu, Rina tertidur di dalam gua, dengan monyet raksasa yang masih duduk di kejauhan. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang sangat aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh sosok-sosok besar berbulu hitam. Salah satu dari mereka berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tetapi hatinya merasa ia memahami. Keturunan, darah, pengorbanan. Suara itu bergema di telinganya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan dirinya sendiri menggendong seorang bayi yang bukan manusia sepenuhnya. Rina terbangun dengan keringat dingin. Dadanya naik turun cepat. Keesokan paginya, tubuh Rina terasa semakin lemah. Mual yang selama ini dirasakannya semakin menjadi, membuatnya hampir pingsan. Tangannya menyentuh perutnya. Rasanya ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia menatap ke arah monyet raksasa yang masih mengawasinya dari kejauhan. Apa kau ada hubungannya dengan ini?" Suaranya bergetar, penuh kebingungan. Monyet raksasa itu tidak menjawab, tetapi ia melangkah mendekat, napasnya berat. Dan untuk pertama kalinya, ia mengulurkan tangannya ke arah Rina. Rina terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Tangan besar berbulu itu berhenti tepat di depan perutnya, seolah ingin menyentuhnya. Ketika Rina hendak mundur, tiba-tiba rasa hangat mengalir ke tubuhnya. Seketika itu juga, bayangan-bayangan aneh muncul dalam pikirannya. Ia melihat sosok seorang perempuan dari masa lalu, berjalan di antara pepohonan dengan seorang bayi di gendongannya. Di belakangnya, ada sesosok makhluk besar berbulu hitam yang mirip dengan monyet raksasa di depannya. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Rina dengan kepala yang berdenyut nyeri. Apa aku sedang melihat sesuatu dari masa lalu?" Ia bergumam lirih. Setelah kejadian itu,
Rina semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang hutan, tentang makhluk-makhluk yang berbicara dalam bahasa asing. Di dalam mimpi itu, ia selalu melihat seorang perempuan yang mirip dengannya, tetapi dengan pakaian dari zaman yang berbeda. Perempuan itu selalu terlihat bersama makhluk berbulu hitam, dan setiap kali Rina mencoba mendekatinya, bayangan itu menghilang. Apakah ini hanya mimpi? Ataukah ini adalah ingatan yang dikembalikan kepadanya? Hanya satu cara untuk mengetahui kebenarannya. Ia harus mencari jawaban di dalam hutan yang lebih dalam lagi. Namun, semakin dalam ia masuk, semakin besar bahaya yang menantinya. Langit mulai mendung saat Rina memutuskan untuk melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi hatinya merasa ada sesuatu yang harus ia temukan. Monyet raksasa itu berjalan di belakangnya, seolah menuntunnya ke suatu tempat. Semakin jauh ia berjalan, suasana hutan berubah. Udara menjadi lebih berat, suara burung menghilang. Pepohonan di sini lebih besar, lebih tua, seakan menyimpan rahasia berusia ratusan tahun. Rina merasa jantungnya berdetak lebih cepat, seolah tubuhnya mengenali tempat ini. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah batu besar dengan ukiran aneh. Batu itu dipenuhi simbol dan tulisan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa di antaranya tampak seperti wajah manusia dan makhluk berbulu besar. "Apa ini?" bisiknya sambil menyentuh ukiran di permukaan batu. Saat jarinya menyentuh salah satu simbol, getaran halus terasa di tangannya. Dalam sekejap, kilasan ingatan kembali memenuhi pikirannya. Bayangan perempuan yang sama, bersama seorang bayi, berdiri di tempat ini. Perempuan itu menangis, sementara seekor monyet raksasa mengangkat tangan ke arah bayi tersebut. Rina tersentak mundur. Napasnya tersengal-sengal. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban, tapi juga semakin takut dengan apa yang mungkin ia temukan. Hutan tiba-tiba terasa lebih sunyi. Angin berhenti bertiup. Dari sudut matanya, Rina merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Matanya menelusuri bayangan yang berlalu. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah-langkah pelan yang semakin mendekat. Monyet raksasa itu tiba-tiba menggeram pelan. Matanya menatap tajam ke arah kegelapan. Rina menahan napas. Tangannya meremas dadanya yang berdebar kencang. Lalu, dari balik pepohonan, sosok seseorang muncul, seorang pria tua berjubah hitam. Pria itu melangkah mendekat, matanya tajam, seolah telah lama menunggu kehadiran Rina. "Kau akhirnya datang," katanya dengan suara dalam dan berat. Rina mundur selangkah, tidak mengenali orang itu. "Siapa kau? Apa yang terjadi padaku?" Suaranya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Pria itu menghela napas panjang, menatap monyet raksasa di sampingnya. "Darahmu adalah bagian dari sesuatu yang lebih tua dari peradaban ini," katanya pelan. "Apa maksudmu?" Rina semakin bingung. Pria itu menunjuk batu kuno di belakangnya, lalu menatap Rina dengan serius. "Sudah waktunya kau mengetahui kebenaran." Rina merasa tenggorokannya kering. Kakinya seolah melemah mendengar kata-kata pria itu. Dulu, jauh sebelum desa ini berdiri, ada perjanjian antara manusia dan para penjaga hutan. Pria itu mulai bercerita. "Penjaga hutan." Rina mengulang dengan suara pelan. Pria itu mengangguk. Matanya menatap tajam ke arah monyet raksasa. Makhluk ini bukan sekadar binatang. Mereka adalah ras kuno yang hidup berdampingan dengan manusia, menjaga keseimbangan alam. Rina menoleh ke arah monyet raksasa. Perasaannya bercampur aduk antara takut dan penasaran. "Lalu, apa hubungannya denganku?" Suaranya bergetar. Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Karena kau adalah bagian dari perjanjian itu." Kata-kata pria itu menggantung di udara, meninggalkan Rina dalam kebingungan. "Apa maksudmu?" Suaranya lirih, hampir tidak keluar dari tenggorokannya. Pria itu menghela napas panjang, lalu melanjutkan. "Leluhurmu, mereka pernah melanggar perjanjian dengan para penjaga hutan," katanya. "Sebagai gantinya, keturunan mereka harus mengembalikan keseimbangan, dan kau adalah salah satu dari mereka."
Rina merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Apakah ini sebabnya ia mengalami semua keanehan ini? Monyet raksasa itu menatapnya dalam-dalam, seolah menunggu reaksinya. Aku tidak mengerti, bisiknya. Air matanya hampir jatuh. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa kebenaran ini bukan hal baru, seolah ia selalu mengetahuinya, hanya saja ia lupa. Setelah semalaman mendengar cerita dari pria tua itu, Rina tahu ia tidak bisa tinggal di hutan selamanya. Meskipun ia telah mengetahui sebagian dari kebenaran, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dengan langkah berat, ia memutuskan untuk kembali ke desa. Monyet raksasa itu mengikuti di belakangnya, seperti pelindung yang setia. Saat ia mendekati desa, beberapa warga yang melihatnya langsung berteriak ketakutan. Dia kembali, dan dia membawa makhluk itu. Seseorang berteriak. Rina berdiri di tepi desa, menatap orang-orang yang dulu mengenalnya. Aku bukan musuh kalian. Aku hanya ingin mencari jawaban, katanya dengan suara lirih. Warga desa mulai berbisik satu sama lain. Ketakutan dan kemarahan terpancar dari wajah mereka. Dia membawa kutukan ke desa ini. Salah satu dari mereka berseru. Beberapa orang bahkan mengambil kayu dan batu, bersiap untuk mengusirnya lagi. Rina mundur selangkah. Hatinya remuk melihat mereka masih tidak percaya padanya. Aku hanya ingin tahu kebenaran tentang siapa aku sebenarnya, suaranya bergetar. Namun, seorang tetua desa berjalan mendekatinya dengan ekspresi tajam. Jika kau benar-benar ingin tahu, maka kau harus menghadapi dukun desa, katanya dingin. Rina menatap pria tua itu. Perasaannya bercampur antara takut dan penasaran. Baik, aku akan menemui dukun itu, katanya dengan suara mantap. Langkah Rina terasa berat saat ia mendekati rumah dukun desa yang terletak di ujung pemukiman. Pintu kayu tua itu berderit pelan saat ia mendorongnya masuk. Di dalam, aroma dupa menyengat memenuhi ruangan yang dipenuhi benda-benda ritual kuno. Seorang wanita tua dengan mata tajam menatapnya dari balik asap dupa. Aku sudah menunggumu. Suara dukun itu terdengar serak. Rina menelan ludah, merasa dirinya kecil di hadapan sosok tersebut. Kau ingin tahu kebenaran tentang dirimu? Maka bersiaplah, karena jawaban itu mungkin lebih dari yang kau bayangkan. Ruangan terasa semakin dingin, dan di luar sana, monyet raksasa itu menggeram pelan. Rahasia terbesar dalam hidup Rina akan segera terungkap. Dukun desa menatap Rina tajam, seolah melihat sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya. Di hadapannya, semangkuk air berisi bunga dan batu kecil bergetar pelan, seakan merespons kehadiran Rina. Duduklah, kata dukun itu pelan. Matanya tak lepas dari wajah Rina. Rina menurut, meskipun hatinya berdebar kencang. Dukun itu mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk, menggumamkan doa-doa yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, air dalam mangkuk itu berubah warna menjadi hitam pekat. Rina menegang. Ini bukan pertanda baik. Kau adalah bagian dari perjanjian lama. Suara dukun itu rendah, nyaris berbisik. Perjanjian apa? Rina bertanya, tetapi dalam hatinya, ia merasa sudah tahu jawabannya. Dukun itu menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, kau bukan manusia biasa. Kata-kata dukun itu terasa seperti petir yang menyambar di siang bolong. Apa maksudmu? Rina hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Dukun itu menghela napas panjang sebelum mulai berbicara lagi. Ratusan tahun yang lalu, leluhurmu menjalin perjanjian dengan para penjaga hutan. Sebagai imbalannya, salah satu keturunan mereka harus kembali untuk menyeimbangkan dunia. Rina menggigit bibirnya, mencoba mencerna kata-kata itu. Apakah itu sebabnya aku mengalami semua ini? Perutku yang membesar, keanehan yang terjadi padaku. Dukun itu mengangguk pelan, matanya menyeratkan kesedihan. Bayi yang kau kandung, bukan bayi biasa. Ia adalah tanda bahwa perjanjian itu akan segera terwujud. Rina merasa tubuhnya melemas. Dadanya sesak dengan ketakutan yang baru. Di luar rumah dukun, warga desa semakin gelisah. Mereka berkerumun, berbisik-bisik, menatap ke rumah dukun dengan tatapan penuh curiga. Kenapa dukun itu membiarkannya masuk?
Seorang pria berkata dengan nada marah. Dia membawa kutukan. Desa kita akan hancur jika dia tetap di sini, sahut yang lain. Beberapa warga mulai mengetuk pintu rumah dukun dengan keras. Serahkan gadis itu. Dia harus pergi. Suara seseorang berteriak dari luar. Rina menatap dukun itu. Matanya dipenuhi ketakutan. Mereka tidak akan mengerti. Mereka hanya tahu cara menyalahkan sesuatu yang tidak mereka pahami, kata dukun itu lirih. Apa yang harus aku lakukan? Suara Rina bergetar. Dukun itu menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, kau harus pergi sebelum mereka menghancurkanmu. Malam itu, langit mendung, bintang-bintang tersembunyi di balik awan gelap. Dengan bantuan dukun desa, Rina berhasil keluar lewat pintu belakang, menghindari kerumunan warga. Langkahnya cepat, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut. Apakah ia bisa selamat? Di kejauhan, ia bisa melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Monyet raksasa itu masih mengawasinya, seperti seorang pelindung yang tidak pernah pergi. Rina menahan air matanya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi selain makhluk itu. Dengan napas terengah-engah, ia kembali berlari ke dalam hutan. Setiap langkah yang ia ambil, semakin jauh ia meninggalkan kehidupannya yang dulu. Kini, satu-satunya pilihan yang ia miliki adalah menemukan jawaban sebenarnya tentang siapa dirinya. Di belakangnya, suara warga desa masih terdengar, memanggil namanya dengan amarah. Rina berlari tanpa henti hingga kakinya hampir tidak kuat lagi melangkah. Di depannya, hutan semakin lebat, seakan menelan cahaya bulan yang redup. Monyet raksasa itu berjalan di sampingnya. Matanya tetap awas terhadap bahaya. Tiba-tiba, Rina melihat sesuatu di antara pepohonan, sebuah reruntuhan bangunan tua. Ia terhuyung mendekati tempat itu, merasakan aura yang aneh namun familiar. Di mana ini? Bisiknya. Jari-jarinya menyentuh batu-batu yang ditutupi lumut. Monyet raksasa itu berhenti, menatapnya seolah menunggu sesuatu. Angin bertiup pelan, membawa bisikan yang terdengar seperti panggilan. Rina menelan ludahnya. Apakah ini tempat yang selama ini ia cari? Rina melangkah masuk ke dalam reruntuhan itu. Hatinya berdebar keras. Dinding-dindingnya tertutup akar pohon. Lantainya dipenuhi dedaunan kering. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu dengan simbol yang mirip dengan yang ia lihat di batu kuno sebelumnya. Monyet raksasa itu duduk di dekatnya. Matanya menatap altar itu dengan penuh penghormatan. Tiba-tiba, tubuh Rina terasa panas. Kepalanya berdenyut hebat. Bayangan-bayangan kembali muncul dalam pikirannya. Tetapi kali ini lebih jelas. Ia melihat sosok perempuan yang mirip dengannya. Memegang seorang bayi, berdiri di altar yang sama. Dalam kilasan itu, makhluk berbulu besar membungkuk di hadapan perempuan itu, seolah bersumpah setia. Air mata mengalir di pipi Rina. Ia bukan hanya manusia biasa. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ruangan itu bergetar perlahan, seolah ada kekuatan yang terbangun kembali. Rina jatuh berlutut. Tangannya mencengkeram dadanya yang berdebar kencang. Aku mengingatnya. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Monyet raksasa itu berdiri lebih dekat. Napasnya dalam. Dari balik altar, suara lain terdengar. Suara yang berat dan dalam. Akhirnya, kau kembali. Rina menoleh cepat. Matanya membelalak. Dari bayangan di sudut ruangan, sosok lain muncul. Lebih besar, lebih tua, dan jauh lebih mengerikan. Siapa makhluk ini? Dan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Sosok besar itu melangkah keluar dari kegelapan. Tubuhnya diselimuti bulu hitam pekat. Mata merahnya menyala dalam kegelapan. Suaranya terdengar berat dan penuh wibawa. Darah leluhur mengalir dalam dirimu, anak manusia, katanya, menatap Rina. Rina menggigil, tetapi entah mengapa ia tidak bisa bergerak. Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun. Suara makhluk itu terdengar dalam. Monyet raksasa di samping Rina membungkuk dalam, seolah menghormati makhluk itu. Siapa? Siapa kau? Suara Rina bergetar. Makhluk itu menghela napas panjang sebelum berkata,
Aku adalah penjaga perjanjian, dan kau adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Rina masih berlutut di hadapan makhluk besar itu. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan cepat. Monyet raksasa di sampingnya tetap diam, seolah menunggu sesuatu. Apa maksudmu? Aku bagian dari takdir ini. Suaranya terdengar lemah, tetapi penuh keingintahuan. Makhluk itu melangkah mendekat. Langkahnya mengguncang lantai batu di bawah mereka. Dulu, manusia dan kami hidup berdampingan. Kami adalah penjaga. Kalian adalah penerus dunia ini, katanya dengan nada dalam. Namun, keserakahan manusia menghancurkan keseimbangan itu. Mereka mengkhianati perjanjian. Rina menatap makhluk itu. Hatinya bergetar mendengar kata-kata tersebut. Apa yang dilakukan leluhurku? Bisiknya, hampir tidak berani menanyakan hal itu. Makhluk itu menatapnya tajam sebelum menjawab. Mereka mengambil sesuatu yang bukan milik mereka, dan sekarang kau harus mengembalikannya. Rina menelan ludahnya, perasaan aneh mulai tumbuh dalam dirinya. Seakan hatinya tahu bahwa apa yang dikatakan makhluk itu adalah kebenaran. Rina menggenggam perutnya yang semakin berat. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Seolah ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya. Sesuatu yang bukan hanya sekadar bayi biasa. Aku tidak pernah meminta ini, bisiknya. Air matanya jatuh. Makhluk itu menatapnya dengan penuh kesabaran, tetapi juga ketegasan. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa kau pilih, tapi kau bisa memutuskan bagaimana menghadapinya, katanya. Monyet raksasa yang selalu berada di samping Rina kini membungkuk di hadapannya, seperti menunggu perintahnya. Apa yang harus aku lakukan? Suara Rina bergetar. Matanya penuh ketakutan dan kebingungan. Makhluk besar itu mengangkat tangannya yang kekar, menunjuk ke arah altar di tengah ruangan. Saat kau melahirkan, keseimbangan akan dipulihkan, atau kehancuran akan dimulai, katanya perlahan. Rina menelan ludahnya, tubuhnya melemah. Karena ia tahu waktu itu semakin dekat. Rina merasakan nyeri hebat di perutnya. Seolah ada sesuatu yang bergerak dengan kekuatan yang tidak biasa. Tangannya mencengkeram lantai batu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Monyet raksasa itu menggeram pelan. Matanya memperhatikan dengan cemas. Waktunya hampir tiba. Suara makhluk besar itu bergema di ruangan. Angin kencang tiba-tiba berputar di dalam reruntuhan, membuat debu dan daun kering beterbangan. Dari kejauhan, terdengar suara-suara asing. Bisikan yang bukan berasal dari dunia ini. Aku takut. Suara Rina bergetar. Tubuhnya semakin lemah. Monyet raksasa itu mendekat, membungkukkan kepalanya seolah memberikan kekuatan padanya. Dukun desa pernah berkata bahwa kelahiran ini akan mengubah dunia. Tapi apakah itu akan membawa keselamatan atau kehancuran? Di luar reruntuhan, langit yang mendung tiba-tiba terbelah oleh cahaya merah yang berputar seperti pusaran api. Warga desa yang masih mencari Rina berhenti, menatap ke atas dengan ketakutan. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka berbisik. Suaranya gemetar. Di dalam hutan, dukun desa berdiri di bukit, melihat kejadian itu dengan mata yang penuh kekhawatiran. Perjanjian itu sedang bangkit kembali, katanya lirih. Angin kencang bertiup. Ranting-ranting berjatuhan, seolah alam merespons kejadian yang sedang berlangsung. Apakah ini pertanda kembalinya keseimbangan? Atau awal dari bencana besar? Di dalam reruntuhan, Rina menggigit bibirnya menahan rasa sakit yang semakin hebat. Matanya mulai berkunang-kunang, dan napasnya semakin berat. Kelahiran itu hanya tinggal hitungan waktu. Beberapa warga desa yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dipimpin oleh beberapa pemuda dan orang tua yang marah, mereka membawa obor dan senjata seadanya. Kita harus menghentikan ini sebelum terlambat, teriak salah seorang tetua desa. Makhluk itu harus dimusnahkan sebelum membawa kutukan lebih besar, sahut yang lain. Mereka bergerak cepat, menelusuri hutan dengan penuh amarah dan ketakutan. Cahaya dari langit terus berputar, membimbing mereka ke satu tempat. Reruntuhan tempat Rina berada. Di depan mereka, dukun desa berdiri, mengangkat tangannya seolah mencoba menghentikan mereka. Jika kalian mengganggu ini,
Sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi, katanya dengan suara berat. Namun, warga desa tidak mendengarkan. Mereka hanya ingin menghancurkan apa yang mereka takuti. Saat warga semakin mendekati reruntuhan, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan besar mulai bermunculan. Mereka adalah makhluk-makhluk berbulu hitam, mirip dengan monyet raksasa yang bersama Rina. Warga desa terhenti. Beberapa dari mereka mundur ketakutan. Apa itu? Salah seorang dari mereka berteriak. Makhluk-makhluk itu tidak menyerang, tetapi berdiri tegak seperti barisan prajurit. Mereka melindungi sesuatu. Mereka melindungi Rina. Mereka adalah penjaga keseimbangan. Dukun desa berbisik, matanya penuh penghormatan. Tetapi apakah warga desa akan mengerti? Ataukah mereka akan tetap melawan? Di dalam reruntuhan, Rina merasa tubuhnya melemah. Tetapi kekuatan dari dalam dirinya terus mendorongnya untuk bertahan. Tangannya mencengkeram batu altar. Rasa sakit semakin menjadi-jadi. Monyet raksasa di sampingnya mengeluarkan suara pelan, seolah menyemangatinya untuk tetap kuat. Cahaya merah dari langit semakin terang, menyinari seluruh tempat itu. Suara gaib semakin kuat, terdengar seperti nyanyian kuno dari dunia yang berbeda. Dengan teriakan terakhir yang menggema di dalam reruntuhan, bayi itu akhirnya lahir. Rina jatuh lemas, napasnya tersengal, matanya berusaha tetap terbuka. Perlahan, ia menatap bayi yang kini ada di pangkuannya. Dan apa yang ia lihat adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Bayi itu tampak seperti manusia, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Kulitnya sedikit lebih gelap, matanya berwarna kuning keemasan seperti makhluk penjaga hutan. Tubuhnya mungil, tetapi auranya terasa kuat, seperti membawa energi yang tidak berasal dari dunia ini. Rina menatapnya dengan campuran kelegaan dan ketakutan. Apa yang akan terjadi padanya? Suaranya lirih, bertanya pada makhluk besar yang berdiri di hadapannya. Makhluk itu menatap bayi itu, lalu menatap Rina dengan tatapan penuh makna. Ia adalah jembatan antara dua dunia, katanya pelan. Ia akan menjadi pemersatu atau pemusnah. Rina menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Di luar reruntuhan, warga desa semakin mendekat. Kemarahan mereka belum surut. Kita harus menghancurkan mereka sekarang, teriak seseorang. Dukun desa berdiri di depan mereka, mengangkat tangannya. Kalian tidak mengerti. Yang lahir malam ini bukanlah kutukan, tetapi harapan, katanya dengan nada tajam. Warga desa saling berpandangan. Sebagian masih dipenuhi ketakutan, sebagian mulai ragu. Di dalam reruntuhan, Rina menggenggam bayi itu erat. Matanya penuh kebimbangan. Jika ia tetap di sini, bayi itu mungkin tidak akan diterima. Tetapi jika ia pergi, dunia tidak akan pernah mengenalnya. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya. Air matanya jatuh ke pipinya. Monyet raksasa itu berjalan mendekat, menatapnya dengan tatapan yang penuh ketenangan. Dunia manusia belum siap untuknya, katanya pelan. Rina menatap bayi itu, lalu menatap reruntuhan di sekelilingnya. Ia tahu bahwa anaknya bukan milik dunia ini sepenuhnya. Dengan berat hati, ia mengangguk, menerima takdir yang telah dituliskan untuknya. Cahaya merah di langit mulai meredup, tetapi energi di sekitar mereka masih terasa kuat. Rina menggenggam bayi itu lebih erat, lalu berdiri. Aku akan pergi, katanya. Suaranya penuh keteguhan. Dan dengan itu, ia melangkah menuju hutan yang semakin gelap, meninggalkan dunia manusia di belakangnya. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, desa tetap berdiri, tetapi kisah tentang Rina menjadi legenda yang ditakuti. Beberapa orang mengatakan ia telah mati di hutan, yang lain percaya ia masih hidup, bersembunyi bersama para penjaga. Tapi satu hal yang pasti, sejak malam itu, keseimbangan dunia mulai berubah. Tidak ada lagi yang berani memasuki hutan, karena mereka tahu, di sana, masih ada yang menjaga rahasia dunia yang tidak boleh diganggu. Dan jika kau mendengar bisikan di malam hari, mungkin itu adalah suara mereka, mengawasi dunia manusia dari kejauhan. Hutan kembali sunyi setelah Rina menghilang ke dalam kegelapan bersama anaknya.
Warga desa tidak pernah melihatnya lagi, seolah ia benar-benar lenyap dari dunia manusia. Dukun desa hanya bisa menghela napas panjang. Matanya menatap reruntuhan yang kini kosong. Takdir telah memilih jalannya, gumamnya pelan. Beberapa warga yang masih ketakutan memilih pergi dari desa, takut dengan kutukan yang mungkin masih ada. Namun, beberapa yang bijak mengerti bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah. Mereka mulai hidup dengan lebih hati-hati, menjaga alam agar tidak mengulangi kesalahan leluhur. Tetapi, di malam-malam tertentu, ada yang mengaku melihat bayangan tinggi berbulu hitam di antara pepohonan. Kadang terdengar suara tangisan bayi samar-samar, bergema di tengah keheningan malam. Apakah Rina dan anaknya masih ada di sana, menunggu waktu untuk kembali? Jauh di dalam hutan, di tempat yang tak pernah terjamah manusia, Rina hidup dalam kesunyian. Ia membesarkan anaknya di antara pepohonan tinggi, di bawah perlindungan para penjaga hutan. Anak itu tumbuh dengan cepat. Matanya yang keemasan selalu bersinar dalam gelap. Kadang, Rina menatapnya lama, bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang benar. Ia rindu akan rumahnya, rindu ibunya, rindu kehidupan yang pernah ia miliki. Tapi ia tahu, ia tak bisa kembali. Dunia manusia tidak akan pernah menerimanya lagi. Suatu hari, mungkin dunia ini akan mengerti, bisiknya sambil mengelus rambut anaknya. Monyet raksasa yang selalu menjaganya duduk di dekatnya. Matanya penuh ketenangan. Takdir belum selesai. Anak manusia, ini baru permulaan. Suara berat itu terdengar di telinganya. Dan Rina tahu, kisah ini masih akan terus berlanjut. Beberapa tahun berlalu, dan desa mulai melupakan kejadian yang pernah mengguncang mereka. Namun, legenda tentang gadis yang hamil dengan monyet raksasa tetap hidup dalam cerita rakyat. Anak-anak tumbuh dengan peringatan untuk tidak masuk ke dalam hutan. Tetapi di antara mereka, ada beberapa yang percaya bahwa Rina masih hidup. Beberapa pemburu yang tersesat mengaku melihat seorang wanita di antara pepohonan. Tetapi saat mereka mendekat, ia menghilang. Dukun desa yang telah tua hanya tersenyum mendengar cerita-cerita itu. Mereka yang menjaga keseimbangan tak akan pernah benar-benar pergi, katanya pada para pemuda. Mungkin suatu hari, ketika manusia sudah siap, mereka akan kembali. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di hutan lebat. Di dalamnya, ada sepasang mata keemasan yang masih mengawasi dunia manusia, menunggu saatnya tiba. Sejak awal penciptaan, manusia diberikan amanah untuk menjaga bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Namun, keserakahan dan ketidakseimbangan seringkali membuat manusia lupa akan tugasnya. Rina menjadi saksi bahwa ketika manusia mengkhianati perjanjian dengan alam, akibatnya bisa sangat besar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh, gumam dukun desa, mengingat ayat yang pernah ia dengar. Ia memahami bahwa tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah, dan semua adalah ujian bagi mereka yang berpikir. Apakah manusia akan belajar dari kesalahannya? Ataukah mereka akan mengulangi kesalahan leluhur mereka? Warga desa mulai memahami bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa diperlakukan sesuka hati. Mereka mulai menanam pohon kembali, menjaga hutan agar tidak dirusak. Mungkin ini cara Allah mengingatkan kita, kata seorang tetua desa. Mereka ingat bagaimana kelahiran bayi yang bukan manusia telah menjadi peringatan bagi mereka. Tetapi, bagi mereka yang memiliki hati yang keras, kisah ini hanya dianggap mitos belaka. Dan seperti itulah manusia, selalu lupa sampai bencana datang kembali. Dukun desa duduk di depan murid-muridnya yang ingin belajar tentang kehidupan. Rasulullah pernah bersabda, katanya perlahan, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Maka perhatikanlah bagaimana kalian berbuat. Hadis riwayat Muslim. Murid-muridnya terdiam, memahami betapa besarnya tanggung jawab manusia atas alam. Jika kita merusak keseimbangan, maka kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Lanjutnya, apakah umat manusia akan mengingat amanah ini atau melupakannya kembali? Suatu malam, seorang pemuda desa melihat cahaya aneh di langit. Ia teringat kisah lama tentang Rina dan makhluk-makhluk penjaga hutan.
Mungkinkah mereka masih ada di luar sana? Pikirnya dalam hati. Tetapi, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, cahaya itu menghilang begitu saja. Mungkin itu hanya imajinasinya. Atau mungkin itu adalah pertanda bahwa keseimbangan masih terus dijaga. Hutan tetap berdiri, desa tetap berjalan, tetapi rahasia dunia ini tetap tersembunyi bagi mereka yang tidak mau melihatnya. Karena beberapa kebenaran memang tidak seharusnya diketahui oleh semua orang. Hutan tetap sunyi, tetapi tidak pernah benar-benar kosong. Di dalamnya, Rina masih hidup, menjaga anaknya dari dunia yang belum siap menerimanya. Anak itu tumbuh kuat, dengan mata yang penuh kebijaksanaan seperti makhluk-makhluk yang melindunginya. Suatu hari, kau akan memilih jalanmu sendiri, bisik Rina pada anaknya. Apakah kau akan kembali ke dunia manusia, atau tetap menjadi bagian dari dunia yang tersembunyi? Anak itu menatap ibunya dengan mata emasnya yang bercahaya, tetapi tidak mengatakan apapun. Dan di atas mereka, langit malam bersinar lebih terang dari biasanya, seolah mengawasi takdir yang sedang tertulis. Karena kisah ini mungkin belum benar-benar berakhir. Tamat.